warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fuad. Saya mahasiswa PPG batch 1 dalam jabatan LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yaitu dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Metode pembelajaran yaitu diferensiasi based learning. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, nggak ada yang sakit berarti ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ahmad Abdul Aziz, Aidan Asril Wibangga, Akilia, Alika, Alvin, Anissa, Arinza, Arfi, Ayunda, Aska, Bambang, Citra, Desi, Hafiz, Hamka, Jismi, Kalista, Lulu, Ulum, Revan, Syihab, Nanda, Rahmatul, Saskia, Septa, Vero, Vivian, Wirda, Zendi Alvino ada. Alhamdulillah semuanya lengkap. Berarti kita semua hari ini bisa mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, masih ingat gak kita kemarin belajar apa? Masih apa? Manusia sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin, betul. Karena manusia diciptakan paling sempurna dibekali dengan apa? Akal, pikiran dan juga hati nurani, tambah lagi hawa nafsu, itu paling lengkap, paling cerdas. Maka manusia diperintahkan oleh Allah diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin. Itu yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang Bapak ingin tanya,
kalian pernah dengar apa itu zakat? Pernah dengar zakat? Pernah ya? Masa orang pernah dengar zakat? Bayar zakat toh tiap tahun? Berarti pasti dengar zakat. Terus kalian tahu infak? Tahu sedekah? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba Bapak tanya, ada yang tahu pengertian zakat? Zakat itu apa toh? Angkat tangan yang tahu zakat. Zakat adalah apa artinya? Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan mempelajari itu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan makna zakat, infak, sedekah. Jadi kita akan belajar maknanya zakat, infak, dan juga sedekah. Oke. Yang kedua, menunjukkan perbedaan. Apa sih bedanya zakat? Apa sih bedanya infak? Apa sih bedanya sedekah? Nah, itu akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelum Pak Fuad menyampaikan materi, sampean banyak yang ngantuk. Berdiri dulu semuanya, yuk. Berdiri dulu. Oke, tangan kanan ke atas. Sekarang coba pegang telinga. Pegang telinga. Telingamu bisa. Loh. Sekarang coba pegang mulut. Oke, sekarang kalau Pak Fuad bilang tepuk satu ya. Tepuk tunggal, jadi tepuk satu kali. Tepuk tunggal. Ganda. Oke, gitu ya. Kalau Pak Fuad bilang tepuk, kalau cuma tunggal, nggak usah tepuk. Kalau cuma bilang ganda, tidak usah tepuk. Ben fokus. Oke. Tepuk ganda. Ayo tepuk, sembunyikan untuk ngantuk. Ayo. Tepuk tunggal. Tunggal itu satu. Oke, lagi. Tepuk tunggal. Tunggal. Oke, bilang tunggal orang ke. Oh, nggak fokus sampean. Tepuk ganda. Ganda. Orang tepuk. Capek ya? Oke. Coba sekarang tangan kiri ke atas. Tangan kiri. Oke. Pegang janggutnya masing-masing. Janggut. Pegang janggut lagi. Janggut dari ini yang betul ini janggut. Pegang pipinya masing-masing. Pipi. Pegang dari Pak Fuad, pipinya mana? Yes, duduk. Ngantuk ya, tidak ngantuk. Kita lihat video hari ini. Materi kita ya. Oke, didengarkan. Ini dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Sedekah itu nama umum bagi setiap amal-amal kebaikan. Amal soleh nama umumnya sedekah. Ya, dalam fikih kullu ma'rufin sedekah, setiap baik-baik yang baik-baik dipraktikkan sedekah. Ya, tidak harus kemudian menggunakan uang melulu, tidak. Bisa dengan misalnya bisa bantuan dengan pakaian, ya, bisa bantuan dengan makanan, ya. Jadi ada yang sifatnya dengan harta. Karena itu dalam Al-Quran zakat pun disebut sedekah. Disebut sedekah. Yang buka Al-Quran misalnya surah ke-9 atau ayat 103. Khudh min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka yang sudah masuk Islam sebagai sedekah. Zakat. Ya, padahal itu maksudnya zakat. Kenapa disebut adalah sedekah? Sedekah itu pertama berasal dari kata as-sidqu, ya. Kemudian beralih dari kata tasdiq, sesuatu yang benar dan membenarkan. Jadi bukti pembenaran iman seseorang, dia mau mengamalkan imannya, membantu dia beramal soleh. Mengamalkan perintah Allah adalah pembuktian dari iman. Karena itu ketika dia membuat kemudian keputusan untuk berzakat, artinya dia membenarkan imannya, karena Allah perintahkan zakat. Misal Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, tunaikan salat, keluarkan zakat. Anda beriman kepada Allah dan Anda buktikan saya keluarkan zakat, berarti Anda membenarkan ya,
iman Anda kepada Allah. Anda membenarkan perintah Allah. Ketika Anda membenarkan perintah Allah disebut dengan tasdik namanya. Ya, kebenaran disebut shadiq, yang terus membenarkan disebut siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar disebut as-siddiq karena terus membenarkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, zakat disebut dengan sedekah salah satunya karena itu pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya, kemudian teman-teman sekalian, infak disebut sedekah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 yang paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang-orang beriman jangan batalkan mengumpulkan amal kebaikan ini untuk Allah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak seperti orang infak yang riya. Nah, infak riya itu disebut dengan bagian infak ini disebut dengan sedekah. Gak boleh infak dengan riya, infak yang masuk kategori sedekah. Jika Anda katakan sedekah itu nama umum, ya zakat sedekah, infak sedekah, termasuk sholat bagian dari sedekah. Karena Allah saleh, senyum sedekah. Ya basmatu kafiraji akhika sedekah, senyummu yang membahagiakan teman itu sedekah. Nah, kemudian kalau sudah zakat spesifik, zakat bentuknya kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika sudah memenuhi batasan dan syarat-syarat ketentuan tertentu. Ya, batasan syarat ketentuannya misalnya nisab. Ukurannya apa misalnya? Ya ukuran sudah 85 gram emas keluar. Ya, di zakat tanaman lain lagi. Ya, apakah di air atau tidak, perkebunan lain lagi, zakat hewan lain lagi. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian untuk zakat mal misalnya berlangsung setahun disebut dengan haul. Ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana lagi ketentuannya? Nah, dalam zakat ini sifatnya wajib dikeluarkan. Terdapat 8 golongan. Ada di Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghanimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian 'amilin 'alaiha yang fokus mengerjakan zakat sehingga tidak bekerja di tempat lain. Bil mu'allafati qulubuhum yang tertarik dengan Islam, memberikan bantuan dari zakat, atau yang sudah Islam tapi masih lemah. Baru masuk Islam, lemah bantu dengan zakat. Waktu repot perbudakan sudah tidak ada. Orang ini orang yang terikat tentang piutang karena kepentingan maslahat agama atau umum. Dia punya perusahaan, bangun sekolah, perusahaannya bangkrut, hidupnya tertekan, utang belum lunas, bantu dengan zakat. Ya. Kemudian fisabilillah sudah dipahami, dengan sabil yang kemudian kesulitan bekal di jalan. Itu zakat. Infak dibagi dua. Ada infak wajib dari suami kepada keluarga. Wajib di Quran surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, setiap suami telah diberikan kelebihan dari istri dari yang lain. Baik ya, karena Allah berikan kekuatan untuk bekerja dan dari pekerjaan itu menghasilkan harta yang diinfakkan untuk keluarga. Diinfak suami kepada keluarga sifatnya wajib. Ada infak yang sifatnya sunnah. Ya, setelah selesai kebutuhan keluarga udah beres semua, nah kelebihannya digunakan untuk infak sunnah. Contohnya Quran surah kedua ayat 215 kanan sebelah bawah. Ya, selalu agama dari Firqul mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Kul man anfaq min khair. Kalau mau infak katakan Muhammad SAW infakkan yang baik-baik. Untuk siapa? Lil walidain orang tua, wal aqrabin kerabat dekat, wal yatama ayati, wal masakin orang miskin, wa bisabil orang kesulitan di jalan dalam mendapatkan bekal. Itu contoh-contoh infak yang sunnah. Selebihnya umum. Ya umum infak misalnya untuk infak ke masjid, infak untuk yang sifatnya Anda yang berikan, ya boleh. Itu ada di Quran surah kedua ayat 261. Kalau umum dibalasnya langsung 300 kali lipat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah taala alam bisawab. Semoga Allah berikan kemuliaan. Kita berjumpa lagi di sesi yang lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan tentang zakat infak sedekah. Oke. Tadi memperhatikan kan apa itu zakat sedekah? Tahu? Dari videonya Ustaz tadi tadi. Nah, apa tulis lagi ya? Sedekah itu bisa bermacam-macam terkait tentang ibadah, ya. Boleh dengan pakaian, boleh dengan harta uang, bahkan boleh dengan perbuatan yang kecil. Contoh, sampean tahu ada paku di tengah jalan. Boleh paku ngenengi ban motor, bane gembos sama besar. Nah, sampean ninggir nih paku kuwi neng gone tinggir. Sing beda ngenengi sepeda motor. Itu termasuk dalam kategori sedekah. Simpel kan? Tidak butuh uang. Terus yang paling simpel lagi, kita tersenyum. Itu juga sedekah. Jadi
bermacam-macam tingkatan. Ada yang dari yang pakai uang, pakai harta, ada yang dari sepele saja, itu termasuk sedekah. Tapi selanjutnya zakat. Zakat itu kewajiban mengeluarkan harta. Ada hitungannya, ya. Ada hitungannya. Setiap tahun kita membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Berapa kilo? 2,5 kurang dong. Biasanya 2,8 atau biasanya wis dibungkus itu 3 kilogram. Kenapa kok dilebihkan? Karena kelebihannya nanti masuk kepada sedekah. Kalau sedekah ini ukurannya nggak wajib, terserah. Tapi kalau zakat itu sudah ada ketentuan. Itu perbedaannya. Bapak kasih bocoran. Setelah ini sampai mengerjakan tugas berkelompok. Terus infak. Infak itu hampir mirip, ya mirip zakat, ya mirip sedekah. Tapi kalau infak itu lebih ke fokus kepada harta. Contohnya suami menafkahi istri, itu yang paling utama. Contohnya kita mengeluarkan uang saat sholat Jumat diinfakkan kepada masjid untuk pembangunan. Itu contoh dari infak. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Paham? Oke, kalau paham berarti kita bentuk kelompok sesuai yang tadi, ya. Sesuai 2 macam tugas ya. Ada yang membuat cerita, ada yang membuat poster gambar. Oke, silakan dikerjakan. Silakan nyari di kelompok yang sudah ada sih contohnya. Satu kelompok satu saja. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktu mengerjakannya 30 menit. Iya, buat cerita gitu, biarin cerita. Di buku loh, jangan ceritanya. Boleh. Bagi tugas dong. Bagi tugas temennya hal gue. Sing diceritani. Ini orang ini. Diberi warna ya nanti. Bagus ya. Dan orang yang banyak. Nanti kalau temennya mengerjakan, nanti yang lain menjelaskan ya nanti.
Sampun selesai? Coba dulu mana tugasnya tadi? Ya. Apa bagus itu? Selesai, Bin. Wes bagus, Bin, itu warnanya. Nah, gak apa-apa. Yang penting gak sampai suwek togel. Sudah selesai ya semuanya? Oke, bagus. Sekarang kita akan presentasi kelompok. Maju satu-satu, dimulai dari kelompok 5. Ayo, sini. Sini. Yang lain tolong perhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke temannya yang di depan. Oke, kelompok 5 membuat apa tugasnya tadi? Oke, poster atau gambar manfaat ya. Sudah selesai ya? Oke, tolong dibaca dengan keras biar teman-temannya mengerti apa manfaat zakat. Semuanya dengarkan. Nomor 1. Keempat, memandirikan mustahik. Apa mustahik itu? Orang yang menerima zakat. Kenapa kok dimandirikan? Biar bisa mendapatkan hasil atau uang sendiri. Zakat itu bermacam-macam. Boleh zakat berupa kambing, biar nanti diopeni atau diternak kalau orang miskin. Mulai diternak mana mendapatkan hasil. Itu tadi manfaat zakat. Nah, teman-teman yang lain, kelompok yang lain, ada pertanyaan apa tidak? Paham manfaat zakat? Paham ya? Oke, tepuk tangan dulu buat teman yang di depan. Tangan dulu. Ya, kelompok 5, bagus. Nanti dikumpulkan. Kelompok 1 ya, maju. Ini nomor 1. Baik, tunjukkan hasilnya ke teman-temannya. Ojo dikene nih. Nah, apa tugasnya tadi nomor 1? Membuat gambar atau maksud 8 asma. Apa maksudnya 8 asma itu? Golongan penerima zakat. Sebutkan coba yang sudah dibuat tadi. 1. Fakir, terus terus hamil, terus terus ya ada saya. Ada berapa? 8. Coba orangnya apa amil itu? Amil zakat itu apa? Orang yang membagikan zakat. Penerima zakat dan juga orang yang membagikan zakat. Terus Bapak tanya, apa itu rikop? Hamba saya. Itu adalah zaman dulu itu budak. Budak itu adalah orang yang boleh diperjualbelikan. Tapi sekarang hukumnya tidak boleh. Semua orang itu sekarang merdeka. Seperti
Indonesia. Terus apa itu stabil? Apa itu stabil? Perantau atau orang yang sedang mencari ilmu. Boleh mencari ilmu, boleh mencari kerja di rantauan. Itu berhak menerima zakat. Apa salah? Ali, orang yang baru masuk Islam. Oke, sekali lagi tunjukkan gambarnya ke teman-temannya. Bagus apa enggak? Bagus, tangan semua satu. Tuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham zakat? Tujuan zakat untuk mensucikan apa? Mensucikan diri dan juga mensucikan harta. Sudah paham tentang infak? Sudah paham tentang sedekah? Kalau kita kelompok satu, ayo. Kalau kita tersenyum, kita ramah dengan orang lain, itu masuk zakat, infak apa sedekah? Masuk apa? Sedekah, bagus. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita mengeluarkan beras, itu masuk infak apa zakat? Zakat. Kalau Pak Fuad punya 50 ekor kambing, terus dibayarkan 1 ekor sing lemu gede, itu zakat atau infak? Zakat. Boleh juga infak boleh, tapi itu kewajiban zakat. Oke. Terus bentar. Terus bagaimana, ada pertanyaan lagi tentang zakat, infak, sedekah? Ya, tidak ada. Buka dulu Chromebook-nya. Ada tesnya. Ini nanti kita kerjakan dulu contohnya di sini bersama-sama. Boleh nanti tak share linknya dikerjakan di rumah ya. Buka Quizizz. Nih, linknya ini. Ketik di pencarian Quizizz. Di Chromebook-nya Quizizz, ketik Quizizz, coba nomor 1 kamu ada yang bisa. Yang bisa bantu temennya. Quizizz, sudah belum? Jawab bersama-sama kelompoknya ya. Bisa? Tulis namanya. Udah masuk soalnya belum? Ditulis namanya 1 orang, sembarang. Buka buku kalau nggak tahu, coba dilihat buku di buku. Ya, tugasnya dikumpulkan sini, tugasnya dikumpulkan sini. Kalau di rumah lagi selesai. Gimana? Soalnya jawabnya
ya? Yang berzakat. Terus yang ini juga dibaca di rumah. Nanti linknya kalau